Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Jihan Fadila di part ketiga. Di part kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan faktor-faktor yang mendorong si pelaku untuk berbuat kejahatan. Berbicara mengenai penyebab kejahatan, menurut Abdul Shani, sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai di berbagai faktor-faktor yang menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis. Lalu, mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern atau faktor internal dan faktor eksternal, yaitu faktor eksternal. Kita berbicara di faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Faktor internal pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang bersifat khusus. Faktor internal yang bersifat khusus berupa keadaan psikologis diri tiap individu, seperti sakit jiwa, rendahnya mental, daya emosional, kebingungan, frustasi, depresi, bipolar, dan lain-lain. Lalu ada faktor internal yang bersifat umum, yakni dapat terdiri atas beberapa kategori seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Selain itu, kita beralih lagi ke faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan di luar diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan timbulnya kejahatan. Faktor eksternal dapat terbagi atas beberapa macam. Yang pertama ada faktor ekonomi. Pada umumnya, faktor ekonomi memiliki hubungan atas timbulnya kejahatan. Kesulitan ekonomi rata-rata menjadi alasan mereka untuk melakukan kejahatan demi tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak jarang juga ditemukan pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan ekonomi berkecukupan, bahkan kalangan yang berada. Hal tersebut disebabkan oleh gaya hidupnya yang berlebihan tetapi tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya, sehingga mereka merasa bahwa apa yang telah mereka miliki ini tidaklah cukup, dan muncullah keinginan untuk mendapatkan lebih banyak lagi apa yang mereka inginkan dengan menghalalkan segala cara seperti berbuat kejahatan. Terlebih lagi di masa perkembangan ekonomi abad modern ini, ketika persaingan sudah mulai bebas, perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan dan menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan. Tentu hal tersebut dapat meningkatkan daya minat konsumen. Lanjut, faktor agama. Faktor agama ini menjelaskan bahwa norma-norma agama yang terkandung dalam agama semuanya mengandung kebaikan dan kebenaran. Bahkan agama senantiasa membimbing umatnya ke jalan yang diharuskan. Sehingga apabila manusia mendalami dan memahami ajaran dari agamanya, maka senantiasa ia menjadi manusia yang baik pula, bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti melakukan perbuatan kejahatan. Namun terdapat beberapa kasus seperti terorisme, yang mana di situ terdapat oknum-oknum yang tidak memahami ajaran agamanya dengan baik, sehingga ia memiliki sikap amat fanatik dan intoleran terhadap kaum yang berbeda dengannya, terhadap umat yang berbeda dengannya.
Padahal tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Tidak ada agama pun yang mengajarkan umatnya untuk memusuhi, bahkan menghabisi nyawa orang lain atau nyawa umat lain yang tidak bersalah. Lanjut, ada faktor bacaan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan adalah faktor bacaan yang buruk berupa porno dan mengandung kekerasan. Contohnya ada cerita-cerita yang mengandung kekerasan, komik-komik yang mengandung pornografi, cerita-cerita yang berbau seksual, yang mana hal tersebut cenderung mendorong pembaca untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau kejahatan bagi mereka yang tidak bijak. Terlebih lagi apabila bacaan-bacaan tersebut dapat diakses oleh kalangan semua umur. Lanjut, ada faktor film. Pengaruh yang film terhadap timbulnya kejahatan hampir sama dengan pengaruh bacaan yang buruk. Bedanya adalah terletak pada khayalan si penonton dan si pembaca. Bacaan dapat membuat si pembaca menghayalkan secara tidak langsung tentang apa yang diceritakan atau kejadian yang sedang diceritakan. Sedangkan penonton film dapat menganalogikan secara langsung tentang apa yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh film terhadap timbulnya kejahatan ini sama besarnya, tidak kalah jauh dari pengaruh yang ditimbulkan oleh bacaan yang buruk. Lanjut, menurut etiologi kriminal, dalam pandangan kriminologi terdapat 4 faktor yang mendorong si pelaku berbuat kejahatan. Pertama, faktor ekonomi. Menurut Bonger, apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan penyebab terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan. Selanjutnya ada faktor lingkungan sosial si pelaku. Beberapa kejahatan dilakukan secara berkelompok. Meskipun terdapat kejahatan yang dilakukan secara individual, tentu hal tersebut tidak terlepas dari lingkungan sosial pelaku yang buruk. Lanjut, ada faktor tempat yang memungkinkan untuk dilakukannya kejahatan. Sekalipun si korban membuka peluang bagi si pelaku untuk berbuat kejahatan, apabila tempatnya tidak memungkinkan untuk berbuat kejahatan, maka pelaku tentu akan mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan. Selanjutnya ada faktor meniru kejahatan di daerah lain. Ini terdapat istilah perilaku kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari. Maka, tindakan kriminal atau perbuatan kejahatan yang timbul merupakan atau disebabkan oleh meniru atau belajar dari orang yang pernah melakukan kejahatan tersebut. Jadi, kriminologi bukan hanya membahas mengenai kejahatan dalam arti sempit saja, tetapi kriminologi juga membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan dan akibatnya, sebab-sebab atau cara-cara untuk memperbaiki pelaku kejahatan, kemudian cara-cara untuk mencegah terjadinya kejahatan atau cara-cara untuk mencegah timbulnya kejahatan. Hingga saat ini, kriminolog belum menemukan faktor utama penyebab terjadinya kejahatan, sehingga menimbulkan banyaknya teori-teori penyebab kejahatan seperti teori klasik oleh Beccaria dan Jeremy Bentham, kemudian teori sosiologis oleh Emil Durkheim, kemudian teori konflik oleh Karl Marx, teori positivis oleh Franz Joseph, kemudian masih banyak teori lagi.
Dan tentu itu semakin memperumit untuk menemukan penyebab dari kejahatan dan berdampak kepada rumitnya atau sulitnya melakukan upaya pencegahan secara komprehensif agar dapat terlaksana. Sehingga diharapkan nantinya kriminolog dapat menemukan faktor utama atau penyebab utama terjadinya suatu kejahatan. Nah, nantinya ketika sudah ditemukan dapat dilakukan upaya pencegahan atau penanggulangan terhadapnya. Sekian, terima kasih telah mengikuti dari awal. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.